Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Pisces dari tanggal 8 hingga tanggal 14 November 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Ya, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya juga tidak bisa menjamin bakalan 100% akan resonate terhadap kamu secara personal. Ya, bila perlu dicek Sun, Moon, and Rising-nya ya. Ya, supaya lebih jelas lagi apakah memang benar-benar pesan yang disampaikan lewat kartu ini keseluruhan cocok dengan kamu atau sebagian atau sama sekali tidak. Oke, untuk Pisces. Yap. Ada seperti proteksi terhadap diri sendiri ya, terhadap orang-orang di sekitar kamu. Terkhusus ini partner kerja kamu ya. Ada semacam gosip. Ini bisa jadi partner kerja kamu ngegosipin kamu. Kamu juga ini tidak terlalu melibatkan hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kamu di dunia kerja. Ya, nggak terlalu sosialis gitu. Cuman di satu sisi beberapa di antara kamu ada yang belajar nih untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kamu, ya terkhusus partner kerja kamu, karena ya bagaimanapun juga kalian akan selalu terlibat di dalam aktivitas, ya kan? Ada Queen of Swords, sepertinya ada hal-hal antara hubungan kamu dengan orang-orang terdekat kamu ini nih yang mengajarkan kamu ya untuk belajar membuka diri dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Belajarlah untuk melihat orang-orang sekitar kamu juga dari perspektifnya mereka. Mungkin ada berbeda pendapat, ya pola pandang, ya mereka berbeda dari kamu. Jadi ada semacam penilaian tersendiri bagi kamu mengenai mereka gitu ya kan. Tetapi kan tidak ada yang manusia yang sempurna kan gitu ya. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin karena belum dekat aja, makanya ada semacam energi yang bertolak belakang antara kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Ya, tapi saya ngelihat di sini ada Four of Wands ya, bentuk kerjasama antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu ini nih, yang menjadi pengikat bagi kamu semakin dekat satu sama lain. Nah, ini membawa kebahagiaan terhadap kamu. Sebelumnya kurang dekat, sekarang jadi dekat karena ada penyatuan karena pekerjaan ini nih ya. Untuk Six of Cups-nya ada semacam rekonsiliasi, kebahagiaan seperti kebahagiaan innocent, kebahagiaan yang hanya kamu dapatkan ketika ada di sana kejujuran. Ya, ada Knight of Wands. Ini adalah energi yang pencemburu gitu ya, energi yang sangat karismatik juga ya untuk beberapa di antara kamu. Untuk Knight of Wands-nya ini senantiasa memiliki rasa antusias atau inspirasi untuk sukses. Ya, ada semacam energi yang meledak-ledak di dalam dirinya sendiri. Ini juga bisa untuk beberapa di antara kamu memiliki potensi untuk marah gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kepancing marah, ini meledak sekali gitu. Ada juga ini energi pencemburu gitu ya. Kalau misalnya dipancing-pancing untuk membandingkan atau kamu ngerasa dibandingkan atau ngerasa ada sesuatu yang menjanggal dari pasangan kamu, ya kamu cemburu ya. Ya, untuk karir ini adalah semangat yang begitu sangat optimis dan berani untuk mengambil resiko gitu ya. Ini bagus nih untuk beberapa di antara kamu di minggu ini begitu sangat bekerja keras. Targetnya adalah memperoleh penghasilan sesuai dengan
yang sudah kamu rencanakan. Ada energi di Devil di sini, ada energi Capricorn ya, energi yang begitu sangat ambisius, sangat berhasrat. Kamu sepertinya lebih fokus di karir di minggu ini, bentuk kerjasama dengan orang-orang sekitar kamu. Jadi adapun tali silaturahmi ataupun hubungan sosial antara kamu dengan orang-orang terdekat kamu ini tidak bukan tujuannya adalah untuk menjalin kemitraan gitu ya. Ya, tetap kamu di satu sisi ini ngeproteksi privasi kamu dari orang-orang sekitar kamu di sini ya. Ya, bahkan beberapa di antara kamu ada nih yang rela ini mengorbankan pertemanan, ya lebih fokus untuk karir daripada membina suatu hubungan friendship. Ya, kalaupun misalnya ngebina hubungan friendship, tapi tetap kamu memiliki batasan-batasan itu di situ. Ya, ada Eight of Pentacles. Ya, ada hasil pencapaian dari hasil kerja keras kamu. Itu yang kamu fokuskan di minggu ini ya. Ya, untuk segala ide, kreativitas kamu, semangat yang kamu miliki ini, ya ada semacam motivasi yang lahir dari dalam diri kamu. Dan ya karena kamu juga memiliki King of Wands ya, memiliki energi King of Wands sebagai leader ya, seseorang yang udah memiliki banyak pengalaman. Bahkan ketika kamu menghadapi masalah pun kamu mampu menjadi seorang pemenang, kamu mampu mengatasi persoalan kamu ya. Ada semacam motivasi yang kamu dapatkan dari luar nih gitu. Ini ya sepertinya yang memicu kamu ya. Bisa motivasi ini berasal dari anggota keluarga ataupun dari video-video yang kamu tonton ya. Dan ini membangkitkan naluri kamu untuk lebih giat lagi di dalam bekerja, yang lebih fokus lagi untuk karir, karena ada semacam pencapaian yang ingin kamu dapatkan ya, semacam ada target gitu ya. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu untuk Pisces di minggu ini. Ya, tetapi untuk Pisces sendiri ya, untuk King of Wands-nya terkhusus bagi kamu sebagai leader ya, pemimpin atau bos di suatu tempat kerja, janganlah terlalu detail di dalam menilai orang gitu ya, karena tidak ada yang sempurna. Bisa jadi ini untuk masalah pekerjaan kamu juga ya, kamu terlalu detail di dalam menilai atau mengerjakan segala sesuatunya. Bisa-bisa nanti pekerjaan kamu gak selesai gitu, apalagi kalau kerjaan kamu banyak gitu ya kan, jadi kehilangan target. Oke. Sepertinya situasi motivasi kamu untuk giat di dalam bekerja di sini adalah pengalaman yang udah pernah membuat kamu seperti trauma gitu ya. Ada pengalaman kehilangan terhadap hal-hal yang berharga di dalam kehidupan kamu. Pernah juga ini ngerasain susah dalam hal keuangan ya, pernah juga ngerasain ketika kamu butuh bantuan tapi nggak ada uluran tangan di sana gitu. Jadi makanya di sini saya ngelihat ya, untuk masalah friendship atau pertemanan kurang di minggu ini. Kamu lebih fokus terhadap diri kamu sendiri, terhadap karyamu sendiri, terhadap hasil kerja kamu sendiri gitu. Kamu lebih fokus ngerjain pekerjaan ini dengan usaha atau tenaga kamu sendiri, walaupun ada banyak pekerjaan di sini sebenarnya nggak ini ya, bisa jadi nggak bisa kamu selesaikan sendiri gitu. Seharusnya memang butuh bantuan nih, butuh kerjasama, ini lebih bagus gitu ya. Cuman sepertinya kamu lebih memutuskan untuk ngerjain ini sendiri gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu di sini sepertinya butuh bantuan dari seseorang, tapi karena koneksi pertemanan kurang ya, kamu memutuskan untuk ngerjain itu sendiri ya. Ya, bisa jadi ini beberapa di antara kamu butuh bantuan dari orang lain untuk memikul beban ini, tetapi tidak ada di sana semacam uluran tangan gitu ya. Ya, tapi saya ngelihat di sini dominan lebih kamu yang menolak sih gitu. Kamu lebih mempercayakan tanggung jawab ini semua kepada diri kamu sendiri atas kemampuan kamu gitu. Ya, ada energi di Chariot di sini.
Ya apapun resikonya ke depan, mau rugi mau untung, udah saya ngerjakan sendiri gitu. Ada kekhawatiran tersendiri jika kamu berbagi terhadap orang lain dengan orang lain, ya minta bantuan dengan orang lain, uh, ini malah merugikan kamu. Sepertinya kamu pernah pengalaman sebelumnya dirugikan, dikecewain ya. Ya, bentuk kerjasama itu bagi kamu sangat gimana ya? Saya ngelihat di sini kamu sangat detail di dalam bekerja gitu. Ada banyak di sini semacam penilaian. Ya, hal-hal yang sekecil apapun begitu sangat detail bagi kamu ya di dalam bekerja sama. Jadi kamu misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, kamu bakalan kecewa gitu. Jadi ini kekhawatiran terbesar kamu. Ya. Tapi untuk kartu kamu sendiri ya, menyarankan di sini, kalau bisa kamu bekerja sama dengan orang-orang sekitar kamu itu bakalan lebih bagus gitu. Jangan tutup diri kamu dengan channel ya orang-orang di sekitar kamu. Di satu sisi saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu menyadari bahwa sebenarnya di dalam bekerja itu ya perlu adanya kemitraan kan gitu ya. Perlu menjalin hubungan sosial atau menjalin channel koneksi dengan orang-orang sekitar, karena kita nggak tahu kedepannya kan kita butuh bantuan atau malah dengan orang-orang terdekat kita ini nih yang memiliki kualitas atau skill untuk menyelesaikan tugas atau tanggung jawab kita ya. Di minggu ini saya ngelihat beberapa di antara kamu ada ini yang belajar untuk membuka koneksi atau sosial interaksi atau semacam membuka diri dengan dunia pertemanan dengan orang-orang di sekitar kamu, bisa partner kerja kamu gitu ya. Ya. Tetapi di satu sisi ada juga ini semacam dilema bagi kamu untuk membuka diri dengan orang-orang sekitar diri kamu. Kamu seperti kurang yakin nih. Kalau nanti misalnya saya terlalu dekat dengan teman, malah teman ini malah ngerusak saya, teman ini mempengaruhi saya gitu. Saya jadi nggak fokus untuk bekerja gitu ya. Jadi sepertinya butuh di sini memang balance untuk Pisces ya, balance energi gitu. Jadi ketika kamu menjalin suatu koneksi atau hubungan sosial dengan orang-orang sekitar kamu, jangan terlena atau fokus di situ gitu ya. Jadi kamu ketika memperoleh pengaruh-pengaruh dari atau pendapat-pendapat dari orang-orang sekitar kamu terima begitu aja gitu, jangan gitu ya. Memang harus difilter gitu, harus bisa ngebalance ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya pengalaman ini sebelumnya ya kan, pernah kehilangan pekerjaan, pernah kehilangan peluang, kesempatan, karir atau uang gitu yang berharga menurut kamu. Ini erat kaitannya karena pengaruh dari orang-orang sekitar kamu, terkhusus temen gitu. Jadi di minggu ini saya ngelihat kamu lebih berusaha untuk ngebatasi diri kamu dari dunia pertemanan, lebih fokus ke karir, ke diri sendiri gitu ya. Ya itu bagus sih di satu sisi, tapi kita nggak bisa memungkiri kan bahwa kita nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Ada kalanya kita butuh orang lain untuk ngebantu kita gitu ya. Tetaplah menjalin koneksi dengan orang-orang sekitar kamu ya. Terbuka dengan orang-orang yang berbeda dengan kamu ya. Jangan judgmental semacam gitu ya, karena kita nggak tahu ya ke depan kita bakalan butuh ini orang untuk ngebantu kita ya. Oke, untuk light workernya ada artist, ada environment, ada spiritual teacher. Ya, engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. Ya, jadilah sosok yang kreatif ya, melakukan aktivitas yang berkaitan dengan seni seperti melukis, menggambar, atau kamu ngecat rumah gitu ya, atau kamu dengerin musik, nonton video yang berhubungan dengan dunia artistik gitu ya. Itu bakalan meningkatkan, men-trigger alam bawah sadar kamu ya. Talenta-talenta yang terkubur di alam bawah sadar kamu ini akan ngebantu kamu di dalam menemukan ide-ide, kreativitas ya, atau menemukan jalan keluar ketika kamu ngerasa stuck, ngerasa kurang ide ya, ngerasa kurang inspirasi gitu ya, merasa kurang motivasi di dalam mengerjakan tugas atau beban kamu ya.
Oke, yang kedua ada environmentalist. You are an earth angel who was born to protect nurture and teach about nature and the animals. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ini adalah seorang guru gitu ya, atau kamu adalah seseorang environmentalist yang begitu sangat care dengan lingkungan, orang-orang sekitar kamu ya, sangat gimana ya, sebenarnya ya care dengan orang lingkungan bukan berarti ini ya, menjauhi orang-orang di sekitar kamu bukan berarti kamu nggak care. Artinya kamu hanya melakukan batasan-batasan gitu terhadap orang-orang sekitar kamu gitu ya. Dan beberapa di antara kamu ada ini yang begitu sangat care dengan hewan juga dan memiliki energi yang nurturing, yang sharing, suka berbagi ya pengetahuan atau ide dengan orang-orang sekitar. Ya ini bagus ya. Apalagi kalau misalnya kamu ini dilibatkan dengan kerjasama ya, jangan pelit-pelit lah untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan orang-orang sekitar. Ya mungkin hari ini kamu yang membagikan, kedepannya kan ketika kamu butuh, nah orang yang tadi kamu bagikan ini berbagi dengan kamu gitu ya, saling berbagi gitu ya kan. Iya. Oke, untuk spiritual teacher, you heal with your classes, session, and seminars. Iya, dengan belajar meningkatkan spiritual kamu, banyak ya dengar-dengar video readingan tarot semacam ini juga bisa meningkatkan nilai-nilai spiritual kamu ya, lebih banyak paham lagi artinya berbagi, artinya mengebalance energi, bersosialisasi, ya melakukan batasan-batasan yang tidak berlebihan di dalam sosial interaksi kamu dengan teman, tidak membiarkan pengaruh buruk ini mempengaruhi kamu supaya tidak merugikan kamu ke depannya, ya menambah wawasan, membuka diri terhadap perspektif baru ya, terhadap orang-orang baru ya. Ya, mengikuti seminar atau banyak membaca ya, mendengarkan atau menonton video-video di YouTube yang memiliki seperti karakter building atau motivasi untuk sukses itu bagus sekali ya untuk Pisces di minggu ini. Oke, untuk asmara oracle-nya. Asmara Oracle Pisces di minggu ini ada, it is safe for you to love, stay optimistic about your love life, give your relationship a chance. Ya sepertinya ya untuk beberapa di antara kamu ada ini yang ragu terhadap pasangannya ya. Terkhusus bagi Pisces yang memiliki pasangan berenergi Aries, Sagittarius, Leo. Ya, sepertinya ada ini yang kehilangan, takut kehilangan. Ya, ada yang ngerasa sendiri nih ya, seperti diabaikan pasangannya. Ya, bisa kamu yang ngabaikan, bisa kamu yang diabaikan gitu ya. Ini readingannya bisa vice versa gitu ya. Ada yang berpasangan juga dengan Gemini, Aquarius, Libra. Ini semacam ada beban di sini gitu ya. Ya. Untuk Aries, Sagittarius, Leo ini seperti 50-50 gitu ya. Bakalan tetap jalan atau enggak gitu ya. Gelap nih, enggak jelas. Mau pisah tapi enggak sanggup gitu ya. Jadi ya, berikanlah kesempatan untuk hubungan ini gitu ya, mengenal satu sama lain, buka perspektif kamu, mungkin ya berbeda perspektif ya, makanya bisa memiliki beda komunikasi ya. Ya, dengan pasangan bisa jadi miscommunication kan gitu ya. Miskomunikasi ini ya selalu mengakibatkan konflik di dalam suatu hubungan kan gitu ya. Jadi perlu di sini memang adanya keterbukaan, jangan terlalu banyak menilai satu sama lain, terlalu detail gitu ya. Hal sekecil apapun gitu dipermasalahkan gitu di dalam hubungan ini gitu. Ya bisa jadi kamu atau pasangan kamu nggak seneng gitu ya, terlalu apa-apa diiniin gitu ya, dipermasalahkan gitu ya.
Ya, adanya komunikasi. Ya, perlu juga di dalam hubungan itu ada energi-energi kreativitas lah. Bagaimana membangun hubungan itu supaya harmonis. Ya, misalnya ketika kamu berkomunikasi, ya cerita-cerita, angkat topik yang menarik gitu ya. Atau lakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda ya. Oke. It is safe for you to love ya. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Iya, terbukalah terhadap hal-hal yang bisa membuka hati kamu ya, pikiran dan hati kamu. Bukalah hati kamu untuk memberi juga dan menerima di sini, untuk energi-energi yang baik ya. Di sini ada semacam sharing ideas gitu ya, memberikan pendapat ya, atau memberikan ide atau pandangan ya, terkhusus di hubungan asmara ketika kamu lagi curhat-curhat cerita-cerita nih gitu ya, atau kalian berbagi materi bisa juga gitu ya. Ya, terbukalah hati kamu satu sama lain untuk memberi dan menerima ya, jangan pelit-pelit lah gitu ya. Saya aja yang ngasih terus, dia nggak pernah kasih gitu ya kan. Harusnya dialah yang kasih, orang dia laki-laki, jangan itu juga gitu ya kan. Ya, tetaplah berpikir positif gitu. Jangan membatasi diri untuk berbuat yang baik, memberi gitu terhadap pasangan ya. Bisa jadi pasangan kamu ya memang begitu cara mengetuk hati dia ya. Ya, kamu memberi duluan, baru dia melihat aksi kamu gitu. Oh, ternyata dia ini baik gitu ya. Dan dia ngerespon hal yang sama dari kamu gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak ngerespon hal yang sama dari kamu, ya berarti kamu cukup menilai aja gitu ya kan. Dan buat kesimpulan gitu. Oke, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Ya, tetaplah berpikir positif dan memiliki iman, kesetiaan ya terhadap pasangan kamu. Jalinlah hubungan kamu ini agar senantiasa romantis. Ya, demikian buat Pisces, semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Jangan lupa untuk tetap bersemangat dan berbahagia di minggu ini. Bye bye.